Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan mengupdate singkong Papua atau telo Papua yang saat ini sedang viral. Jadi buat kalian kalau beternak ya, ingin membuat bang pakan, rekomendasi sekali ini daun telo Papua ya. Jadi bisa ditanam oleh teman-teman kalau teman-teman memiliki lahan ya, lahan tanam. Tapi kalau tidak memiliki lahan tanam ya sebaiknya teman-teman cukup mencari saja. Jadi singkong Papua yang notabene ini adalah masih langka untuk di daerah kami. Jadi ini masih dalam pengembangan bibitnya. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki bibit atau yang membutuhkan bibit itu bisa mencari di online, yaitu di toko sebelah ya gitu teman-teman ya. Atau silakan klik itu bacaan produk di layar kaca teman-teman semua. Lalu kenapa Indra Palupi Channel nanamnya kok singkong Papua? Apakah di tempat Indra Palupi Channel tinggal pakannya sulit atau tidak ada daun singkong yang lain? Tentunya daun singkong yang konsumsi banyak karena basisnya pertanian di tempat kami ini adalah pertanian singkong gitu ya. Tapi kenapa saya tanam ini singkong Papua atau telo Papua ini? Pertama, kalau kita memiliki bang pakan tentunya kita dimudahkan, tidak harus mencari setiap hari atau tidak kesulitan saat nanti kita ketelatan pakan kambing kita. Nah begitu, makanya saya tanam ini begitu teman-teman. Kemudian kenapa kok singkong Papua? Jadi singkong Papua ini yang pertama itu produktivitasnya tinggi begitu teman-teman ya. Teman-teman bisa dibayangkan ini ya, satu helai saja apa namanya ini, satu tangkai ya, satu tangkai ini, satu tangkai satu helainya daunnya saja itu satu jengkal, sementara jengkalan saya itu adalah 22 cm. Ini ada 2 jengkal teman-teman tuh, berarti ini ada 44 cm dari ujung sini, tengah-tengahnya sini sampai di sini ujung. Nah begitu teman-teman. Kemudian untuk tingkat ketebalannya ini tebal sekali ya. Bahkan ini melebihi daun randu. Nah begitu. Itu yang menyebabkan saya kenapa tanam singkong Papua ini. Kemudian singkong Papua ini tidak beracun. Nah ini yang memudahkan saya untuk lebih suka. Kenapa saya tanam singkong Papua? Begitu ya. Jadi dia tidak beracun. Jadi saat dipanen kemudian disajikan secara langsung dari petik itu aman buat ternak. Begitu. Karena produktivitasnya tinggi, kalau kita tanam ini singkong Papua, kemudian dengan lahan yang sama-sama 1 hektar contohnya, dengan jenis pakan yang lain, maka ini yang menguntungkan begitu. Tetapi bukan berarti teman-teman tidak boleh menanam singkong, bukan. Ya harus tanam singkong karena singkong adalah penghasilan utama di pertanian tempat kami. Nah begitu. Bayangkan nih, hijaunya seperti ini teman-teman. Hijaunya luar biasa. Ini di pinggir tembok teman-teman. Nih di samping pintu gerbang. Jadi mataharinya kurang ya. Mataharinya kurang, kemudian di bawahnya ini tempatnya seperti ini ya, tidak cocok untuk pertanian. Nah ini banyak kerikil-kerikil seperti ini, tempatnya tidak subur sama sekali. Nah seperti itu tuh, tempatnya tidak subur sama sekali, keras ya, bantat keras, berkerikil. Nah dan ini belum dipupuk teman-teman, belum dipupuk ya, sengaja belum dipupuk. Ini saya biarkan hidup begitu saja. Tujuannya saya uji coba bagaimana ketahanan kehidupannya di dalam tanah yang tandus. Nah, kalau dibiarkan saja hidup, apalagi nanti kalau dirawat. Nah, seperti itu.
Kalau dibiarkan saja hidup, kalau dirawat artinya akan lebih subur, lebih bagus, akan lebih banyak hasilnya. Begitu teman-teman. Dan untuk singkong Papua ini tanamnya sangat mudah sekali teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa cukup menancapkan saja bibitnya. Nah, bibitnya itu apa? Ini loh. Nih bibitnya seperti ini nih. Jadi ini singkong Papua ini batangnya cukup dipatahkan, di sini digunting atau dipencok, ada dipencelas ya. Kemudian ambil satu jengkal gini, 22 cm atau 25 cm. Dipotong sampai atas, ditancapkan ke tanah seperti ini. Ini belum pernah dipanen ya. Ini belum pernah dipanen. Kalau yang ini pernah saya panen sekali, dia tumbuh ya. Dia tumbuh 3 cabang. Kemudian ini pernah saya panen sekali ya. Ada tetangga yang minta, kita kasih gitu. Tapi mintanya ya dijoli duit gitu lur ya. Ini tetangga minta, kita sendiri belum menanam untuk yang lebar, tapi tetangga minta beli ya, dikasih gitu. Ini pernah saya panen, sekali ya. Jadi kalau tumbuhnya seperti ini pernah dipanen sekali begitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menanam singkong Papua ini sangat mudah banget, sangat mudah sekali ya. Tidak butuh ilmu tinggi-tinggi, cukup ditancapkan saja. Kalau musim kemarau seperti ini cukup disiram pakai air. Begitu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Karena sudah beberapa hari tidak hujan, sudah kurang lebih 10 hari tidak hujan, maka kita harus rajin nyiram seperti ini kalau di dekat kita ada air. Nah seperti itu. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kita harus telaten lah intinya seperti itu teman-teman ya. Dan ini kalau teman-teman punya bibitnya sedikit, contohnya 5 stek atau 5 batang, kok takut nanti mati saat ditanam di pekarangan seperti ini, teman-teman bisa melakukannya di polybag dulu ya, di polybag. Ditancapkan, diberi tanah seperti nanam bunga itu. Nah nanti setelah tumbuh baru bisa dipindahkan di areal seperti ini atau di lahan luas seperti ini teman-teman ya. Ini dilakukan penyiraman seperti ini karena sudah 10 hari tidak ada hujan. Jadi walaupun tidak dipupuk, asal kebutuhan airnya tercukupi ya alhamdulillah seperti ini lur ya. Nih seperti ini nih, hijau royo-royo dan kambing nanti makannya gayem ini lur kalau udah dipanen lur. Bayangin ini. Jadi teman-teman boleh melakukan penanaman seperti ini. Kalau di tempat online itu bibitnya ya teman-teman ya, itu mulai dari 1.500 per batang sampai di 7.500 tergantung bentuk batangnya, pucuk atau pangkal seperti itu. Tergantung penjualnya juga begitu. Jadi nggak semua penjual itu harganya sama. Bisa karena kualitas, bisa juga karena stoknya memang di daerahnya masih sedikit begitu. Nah kemudian teman-teman, kenapa singkong Papua ini Indra Palupi tanam? Ini karena singkong Papua ini tahan akan kemarau walaupun tidak disiram seperti ini ya. Jadi ini tempat kami sudah 10 hari tidak ada air, tidak ada hujan. Kalau air ada ini airnya disemprot seperti ini. Tapi ya intinya ini singkong Papua tahan air. Kami sudah mengujinya. Ini usianya 3 bulan ini ya. Sudah usia 3 bulan, ketinggian 3 meter tuh. Tingginya 3 meter. Nah, tingginya 3 meter karena setinggi tembok kami seperti itu teman-teman. Nah, singkong Papua ini berlendir. Ya, singkong Papua ini berlendir seperti daun randu atau daun kapuk. Berlendir tapi tidak berbahaya untuk kambing breeding karena kami sudah sering mereview teman-teman yang memiliki bank pakan
singkong Papua atau telo Papua ini untuk diberikan pakan kambing breedingnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi aman sekali, tidak beracun, produktivitasnya tinggi. Kalau untuk penjelasan atau penelitian lebih lanjut saya sih belum menemukan ininya ya, apa namanya, informasi lengkapnya berapa persen nutrisi atau proteinnya kita belum menemukan teman-teman ya. Nah, bisa juga teman-teman bisa browsing sendiri seberapa tinggi proteinnya. Nah, begitu teman-teman. Tapi kalau untuk urusan kambing kenyang atau tidak, tentu ini mengenyangkan karena ini tebal. Nih bayangkan ini teman-teman nih. Nih, ini 2 jengkal ini. Nih, 2 jengkal nih. Tuh, 2 jengkal tuh. Tuh. Ini singkong Papua. Nanti akan kita pindah ini kalau sudah tingginya kurang lebih 4 meteran, nanti kita pindah. Pas kalau ada hujan ya, kita pindah, kita tanam di yang lebih luas. Jadi teman-teman, ini saya tidak promosi, saya tidak dagang, dan saya bukan pedagang. Tapi kalau teman-teman mau belanja atau mau butuh bibitnya, silakan pencet itu di layar kaca ada bacaan lihat produk. Nah, itu silakan dipencet atau silakan pencet di judulnya. Di situ ada link untuk mendapatkan bibit singkong Papua atau telo Papua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin membutuhkan bibit dari saya, langsung tunggu 4 bulan lagi. Moga-moga ini sudah bisa dipanen. Ono ya lur. Nah, mantap nggak? Oke teman-teman, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.